Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik efektif bagi ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Utara. Efek atau dampak ya dari Tomohon International Flower Festival yang sebenarnya ini agenda tahunan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang setiap tahun diselenggarakan di Kota Tomohon. Artinya ini bersinergi dengan pemerintah Kota Tomohon, dan ini tentu luar biasa karena ini event nasional, dan ini saya kira suatu stimulan yang bagus dilakukan oleh pemerintah Kota Tomohon dan Kementerian Pariwisata. Karena apa? Karena ini di tengah keresahan akan melandanya resesi dunia. Di tengah kita pemerintah berusaha menggeliatkan perekonomian nasional maupun daerah, kemudian diadakan TIF ini. Nah, tentu di bincang-bincang ini sesuai dengan tema kita akan mencari apakah perputaran ekonominya atau perputaran uang di TIF ini benar-benar ada dan real. Kemudian pariwisatanya sejauh mana impactnya atau dampak pariwisata dengan adanya TIF ini. Kan tentu kita berharap bahwa TIF ini juga berdampak di Kota Manado, berdampak di Minahasa Tenggara, berdampak di Minahasa Selatan, berdampak di Boltim, Bolsel, dan seluruh Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan narasumber yang pasti dia pengamat ekonomi senior, dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Sefanya. Saya Sefanya Orotmangun, narasumber di beberapa media cetak dan elektronik, termasuk Kompas Tribun. Saya harap supaya narasumbernya akan tetap berlanjut, dan masukan yang kita berikan kepada Tribun itu akan menguatkan dia untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya untuk kemajuan nusa dan bangsa khususnya, dan keumumnya, dan Sulawesi Utara pada khususnya. Ya. Dan Tribuners, tentu saya akan langsung mengajak ke Pak Sefanya untuk bincang-bincang terkait dengan topik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu efektif bagi ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Utara. Pak Sefanya, ini tentu menarik ya kita melihat bahwa Kementerian Pariwisata dan pemerintah Kota Tomohon menggelar Tomohon International Flower Festival ya, atau TIF. TIF ini agenda tahunan sebenarnya dan sempat terhenti karena ada pandemi, dan ini kembali digelar ya. Kembali digelar, dan tentu kita berharap bahwa ini menjadi stimulan ekonomi di Sulawesi Utara. Sejauh mana Pak Sefanya melihat akan TIF ini berdampak bagi perekonomian Sulawesi Utara maupun pariwisata Sulawesi Utara? Gimana? Kalau berdampak ekonomi sih iya. Ya. Berdampak ekonomi sih iya. Kita belum buka itu buat data pusat statistik bulan semester kedua. Ya. Itu belum muncul. Tapi kita perkirakan 5, sekian. Kemudian Sulut juga 5, sekian. Nasional saja dia 5, sekian juga. Kemarin Ibu Sri Mulyani mengumumkan bahwa ekonomi nasional sudah tembus 5, sekian. Itu baik. Terhadap TIF ini, saya mau bilang begini. TIF ini sudah saatnya untuk kita evaluasi. Ya. Evaluasi ya? Evaluasi. Maksudnya gimana? Dari tahun ke tahun, dari periode per periode mereka buat ini, tidak ada satupun yang memunculkan angka-angka. Angka-angka itu pertama sekali adalah wisata. Kan dia wisata ini, cerita wisata ini. Pertama sekali adalah wisata. Wisata itu yang masuk ke Sulawesi Utara hanya karena TIF itu berapa? Baik Wisman maupun mancanegara ya? Tidak ada. Data cuma sekedar informasi bahwa sekian, tapi tepatnya itu tidak ada. Artinya ini tidak berdampak kepada pariwisata Sulawesi Utara. Dia hanya sesaat.
sesaat saja. Yang penting kita ukur adalah pada waktu acara mulai berapa lama turis masuk di sini ya. Berapa orang dan berapa lama tinggal di sini. Tinggal sini ataukah 3 hari hanya TIF atau dia sampai seminggu atau 2 minggu ataukah cuma lokal pun kadang-kadang orang cuma mengamati dari televisi, mengamati dari media cetak. Tapi tidak pergi langsung ke sana kalau lokal ya. Tapi nasional dan internasional itu berapa jumlahnya? Tidak ada. Nah, untuk itu perlu pemerintah sekarang itu dia kebetulan baru ini kan pemerintah baru bikin. Iya. Pasca pandemi kan. Pasca pandemi baru ini bikin. Iya. Jadi seharusnya pemerintah itu berpikir bahwa ini bukan hanya seremoni. Tidak seremoni semata-mata. Tetapi perlu diperhatikan dan diterbitkan sebagai di-manage sebagai pariwisata. Soal pariwisata itu kalau datang sini, orang cuma di Tomohon atau Tondano. Kemudian Tomohon cuma sedikit sekali. Jadi maksudnya adalah dievaluasi setiap tahun itu, setiap ada event ini, jangan cuma event-event saja. Kalau cuma event saja, tidak ada guna itu. Sama sekali tidak ada gunanya. Tapi perlu dievaluasi berapa sebetulnya turisme yang masuk ke Sulut oleh karena TIF. Karena event dampak efeknya ya dari TIF ya. Berapa sebetulnya turis yang masuk karena TIF-nya ini. Nah, berapa sepenuhnya itu juga jangka waktu berapa lama? 1 minggu sebelumnya dan 1 minggu sesudah, ataukah cuma sebentar pulang? Nggak ada efek apa-apa situ. Paling cuma beli makan, beli minum, rame-rame, sudah pulang. Jadi itu perlu dievaluasi. Pemerintah Kota Madya Tomohon itu perlu sekarang mulai evaluasi, mulai bikin evaluasi. Tiap mumpung tahun. Baru juga kan ini. Mumpung baru diadakan di pemerintahan saat jadi ini. Dia harus mulai dengan sesuatu yang baru. Dan kemudian wali kota dan wali kota selanjutnya akan mengikuti pola ini. Dia evaluasi dulu berapa, kemudian naiknya berapa. Kemudian targetnya, kalau sudah evaluasi begitu, kira-kira sampai target berapa yang masuk. Tahun ini berapa, tahun depan berapa, sehingga angka wisata di Sulut yang 1 juta itu bisa terpenuhi antara lain karena TIF yang masuk. Ada sekian persen kontribusi TIF ya. TIF sekian persen kontribusi TIF sekian persen kontribusinya terhadap pariwisata di Sulawesi Utara. Ya. Tribuner, saya kira menarik ini ya. Ini tadi Pak Sefanya meminta ya. Ini saya kira lebih memberikan saran kepada pemerintah Kota Tomohon, bahkan Kementerian Pariwisata, bahwa TIF ini harus terukur. Semuanya harus terukur ya, harus dilihat misalnya jumlah wisman maupun wisatawan luar negeri berapa yang datang. Mereka biasanya datang berapa hari sebelum TIF diadakan ya, dan mereka pulang kapan? Apakah setelah TIF, begitu TIF selesai mereka pulang, atau mereka masih ada spending waktu yang di Sulawesi Utara ya? Karena kita tahu bersama seperti di awal saya katakan, sejauh mana TIF ini memberi dampak bagi Sulawesi Utara. Dia memberi dampak bagi Manado, kalau Manado saya kira pasti ada. Minimal tamu-tamu kalau dia banyak, dia tidak semua pasti di hotel yang ada di Tomohon. Karena kita tahu bersama di Tomohon ini tidak ada hotel besar, tidak ada hotel berbintang ya. Itu juga mungkin yang harus dipikirkan oleh pemerintahan saat ini, bahwa kalau dia ada agenda tahunan, dia harus menyediakan tempat penginapan yang representatif. Tentu kalau cottage, kalau ada di Tomohon penginapan, tapi untuk hotel yang besar kan belum ada. Tapi Pak Sefanya, saya ke Pak Sefanya, ini selain turis yang kita sudah sebutkan tadi, ini pasti berdampak perekonomian. Karena apa? Bunga-bunga walaupun mungkin ada yang diekspor dari lain ya, dari daerah-daerah Jawa saya dengar ya, tapi ada yang memang dari tanaman asli dari warga Tomohon. Itu seberapa besar juga dampak kan itu
beli bunganya, kemudian yang lain-lainnya. Dan mungkin yang perlu kita kritisi, seberapa banyak mengambil bunga-bunga dan atau fasilitas dari Kota Tomohon, dan berapa banyak mungkin yang diambil dari luar. Karena saya dengar tidak semua dari Tomohon, ada yang diambil dari luar. Begini. Gimana Pak Sewan yang lihat? Begini, dampak ekonomi itu macam-macam. Ya. Jadi dampak ekonomi itu dampak pariwisata pertama, Ya. dampak UMKM. UMKM. Ya. Berapa sih UMKM yang terlibat situ? Dorante bunga ada berapa? Ini Selama tidak terdata itu. ya, kelompok-kelompok tani ya. Kelompok-kelompok tani. UMKM dan kelompok tani. Iya. Dan selama ini tidak terdata itu. Kalau kelompok tani itu bunganya berapa jumlahnya? Dari Tomohon, dari Langoy, dari apa itu pinggiran-pinggiran itu berapa jumlahnya? Itu kelompok tani yang menderita. Ya. Karena dorang cuma datang, taruh bunga, kemudian begitu pergi, begitu habis flowernya, dorang kesulitan dana untuk mengembalikan apa yang mereka siapkan terhadap flowernya. Ya. Jadi usaha kelompok tani, usaha UMKM yang terlibat di situ harus betul-betul diperhatikan. Betul. Diperhatikan oleh pemerintah kota. Pemerintah kota jangan cuma ini bikin, tapi tidak ada fasilitas apa-apa untuk pemerintah kota. Berapa fasilitas yang dipersiapkan untuk ke petani dan yang menyediakan bunga itu, atau yang UMKM yang siapkan itu? Nggak ada. Kebanyakan orang cari sendiri, petani cari sendiri, cari pasar sendiri, lalu kemudian sesudah mereka jual, harganya tidak begitu dibandingkan dengan biayanya. Akibatnya, begitu flower selesai, orang menderita. Bayar Kita apa? mau kemana lagi? Bayar apa? Bayar pinjaman. Petani Bayar kredit ke bank. Iya, petani kita di sana itu kebanyakan orang ambil kredit dulu. Oh ada flower. Jadi ambil kredit dulu. Ambil kredit sebesar-besar, sebanyak-banyaknya 10 juta, 15 juta, 20 juta. Tapi sesudah itu tidak ada hasil. Ya. Lalu orang bayar hutang. Cicil ya. Cicil. Tapi yang kita maksud adalah pemerintah harus support dan memberikan biaya. Jangan kasih biar orang. Ya, betul. Petani berapa sini? Misalnya 20. Semacam pengaman sosial ya ke mereka ya, atau apalah ya namanya ya. Mereka perlu dibantu. Iya. Kasih biaya, dorang bikin, dorang jual. Hasilnya dorang makan sendiri. Tidak perlu dorang petani atau UMKM itu pergi cari di bank, kemudian datang bikin bunga, lalu habis flowernya selesai, dorang bayar utang. Itu yang kedua. Tadi pertama ya. Pertama pariwisata, kedua adalah petani. Petani sangat menderita ketika flowernya selesai. Jadi kita maksud pemerintah itu inventarisir berapa dorang kebutuhan untuk tahun ini. Ya. Subsidi. Kalau dia ada lebih, terima kasih. Tapi kali ini pemerintah mesti subsidi berkali-kali. Walaupun bertahun-tahun dia subsidi, asalkan eventnya jalan dan pariwisata jalan. Tapi event itu yang dimaksud adalah bahwa pariwisata itu jalan dan UMKM itu jalan. Dan petani juga harus makmur di sana. Selama ini enggak. Petani ambil kredit. Jadi mereka jadi objek aja untuk membantu pemerintah petani setiap tahun ambil program kredit, ya. Habis flower selesai, dorang bayar pinjaman. Dorang kok bayar pinjaman. Bagaimana itu kira-kira? Jadi kedua adalah pemerintah harus subsidi dorang. Dorang kan banyak kok. Ya. Paling tinggi berapa orang? Yang besar itu yang biar yang besar-besar itu biar dia bertumbuh. Tapi yang kecil-kecil yang mempersiapkan flower itu di tempat-tempat yang tertuju, pemerintah harus bantu. Begitu. Ya.
Tribuners, saya kira menarik ini ya. Jadi tadi kita sudah kupas bagaimana persoalan terkait dengan dampak ekonomi dan pariwisata ya. Kita sudah kupas berapa sih Wisman yang datang. Harus ada. Tadi di awal Pak Sefanya sudah menyentil, harus ada data. Sekali lagi ada data. Mereka mulai masuk di Sulut untuk nonton TIFF ini kapan dan pulangnya kapan ya. Dan kedua adalah terkait dengan keberadaan petani bunga atau kelompok tani ya, kelompok tani yang karena Tomohon ini sudah identik dengan pengusaha bunga dengan kota bunga, dan kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali kelompok tani ya yang sudah ya ini yang dikritisi tadi ya oleh Pak Sefanya ialah kira-kira gimana, kan dikatakan tadi bahwa digambarkan bahwa para petani bunga ini ketika mereka tahu akan digelar TIFF maka mereka meminjam atau meminta bantuan di bank ke kredit ya 10-15 juta untuk pengembangan ini, sehingga nanti bunga-bunga ini kemudian tentu dipakai oleh di gelaran ini atau di TIFF. Tapi yang jadi persoalan adalah selesai TIFF ini bagaimana dengan bunga-bunga daripada para petani ini, mau dikemanakan ya kan? Kalau cuma mungkin masyarakat sekitar Sulawesi Utara yang beli, kalau dia cuma beli untuk kebutuhan pribadi berapa banyak, itu kan sangat-sangat sedikit, sehingga memang harus ada putaran bunga dibeli di bagaimana ya. Saya kira ini yang tadi sengaja dikritisi oleh Pak Sefanya agar supaya petani bunga ini dia betul-betul memang hidup dari usaha ini. Dia kalau dia hidup oleh usaha ini maka dia akan menjadi usaha turun temurun, jadi tempat bekerja ya, menjadi usahanya dia merasa bahwa ini kehidupan saya. Kehidupan saya kira itu yang jadi begini ya, situasi itu harus dibantu oleh pemerintah karena ternyata bunga-bunga itu ada ketika flower habis itu hilang semua kemana itu nggak tahu kemana. Ada ketika flowernya ada, ketika eventnya ada, sesudah event selesai, hilang. Bunga-bunga hilang. Lalu kemana semua? Oleh karena tadi, yang ambil duit untuk itu, sesudah itu selesai. Lalu orang mau bayar hutang, susah. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa bunga-bunga, investasi udah banyak kota Tomohon. Paling kecil. Apalagi Tomohon itu kan kota bunga. Yang paling diperhatikan adalah ketika event itu selesai, bunga-bunga ada di mana? Paling cuma di pinggir jalan besar. Itu pun orang-orang tertentu yang menjualnya. Petani lain di mana? Ya, untuk membangkitkan, untuk membangkitkan mereka untuk usaha turun temurun itu hampir tidak ada. Jadi itu. Dan tadi kita sudah bicara petani bunganya. Ini mungkin karena ini era digital, saya kira apakah sejauh saya yakin sudah promosinya sudah lewat digital, oke. Tapi kita harus mengukur, melihat bahwa promosinya di dunia digital ini seberapa besar efeknya. Apakah Tomohon yang sudah itu sudah artinya gini, kan kita ketahui bersama bahwa kalau bicara dengan festival bunga itu Pasadena, Amerika. Pasadena. Kemudian itu sudah di luar kepala itu orang bicara Pasadena ya festival bunga. Ya Tomohon ini harus demikian, harus mengarah ke sana. Orang harus berpikir Tomohon ya TIFF festival setidaknya dia merajai di Asia Tenggara atau di Asia ya. Kalau di Amerika sana ada Pasadena kota bunga, di Indonesia di Asia atau di Asia Tenggara Tomohon adalah kota bunga. Nah, ini branding ini yang saya kira harus kita perkuat lagi. Kalau kita lihat kan harusnya misalnya dengan diadakan TIFF kita berharap mata, telinga dan kita semua panca indera kita mengarah ke sana. Itu menunjukkan bahwa brandingnya TIFF ini sudah sangat kuat. Kira-kira Pak Sefanya gimana ini supaya kita kan harus bermimpi seperti jadi Pasadena dong ini dia. Gimana? Jadi bunga-bunga ini kan di Belanda juga ada. Kemudian di daerah lain juga ada. Banyak lah. Tapi harus ada ciri khas dong. Di Belanda yang bunga-bunga tulipnya
bunga tulip di sini harus ada. Manado, khususnya Tonda Tomohon itu harus ada. Iya, iya. Dan itu sudah ada sejak dulu. Tapi kapan ini dimajukan? Iya. Kapan ini dibrandedkan? Nggak ada. Branded, iya, iya. SKPD yang ada di sana itu kebanyakan bekerja cuma sesat. Iya, iya. Jadi dia tidak, dia hanya ya kita kejar tayang aja. Ya. Ya ini sudah kerja, kita sudah bikin ini, ada sekian Jadi mobil harus bunga. harus ada promosi. Ya. Promosi itu penting untuk sesuatu barang karena jangka waktunya panjang sekali. Kalau promosi berarti jangka waktu panjang toh. Ya. Kemudian bunga-bunga kita tidak lihat sebagai jangka waktu sesaat, tapi harus lihat jauh ke depan. Ya. Satu saat orang tiba pikir bunga tomohon. Tomohon. Harus itu, ya, harus itu. Satu saat siapapun di dunia ini yang cerita tentang bunga tomohon. Orang akan berpikir Tomohon. Itu perlu begitu. Tapi selama ini SKPD di sana itu hanya bekerja sesat untuk kepentingan SKPD-nya. Ya. Jadi dia hanya bekerja supaya kelihatan di 3 hari ini oke. Setelah itu selesai. Sesudah selesai. Nah, perlu sesudah itu apa lagi yang dibuat? Iya, iya. Sesudah itu apa yang dibuat? Kemudian sesudah itu promosi itu ke mancanegara sebagaimana yang dikatakan Pak itu tadi. Iya. Jadi ini harus di Singapura orang kurang kenal. Malaysia juga. Baru-baru ini orang bikin dua bulan lalu. Artinya ini di branding kan? Iya, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu orang bikin, orang Amerika datang. Tapi cuma orang Amerika yang Manado, orang Amerika Manado yang ada di Amerika. Dua orang datang, 3 orang datang, langsung pulang. Jadi brand image ini perlu dibentuk. Ya, ya. Dibentuk oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan SKPD itu. Siapa yang promosi? Pariwisata kah? Perindustrian kah? Ya. UMKM kah? Ini harusnya semua yang berkolaborasi untuk mempromosikan ini karena itu salah satu dari pendapatan nasional dan pendapatan daerah yang terbesar di Sulawesi Utara. Jadi ini brand ini harus ada. Brand ini harus ada. Kemudian jangka waktu panjang. Ya, ya. Tidak harus kita bikin promosi tahun ini lalu mengharapkan hasilnya begitu, enggak. Mesti jangka panjang. Jangka panjang ya. Dan harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh putus. Ya. Terus-menerus. Apakah dia event atau enggak? SKPD yang bertugas untuk itu harus melakukan event itu terus-menerus sampai dua bunga ini mulai terkenal di dunia. Ya. Selama ini kan Belanda, baru Amerika juga. Ya, ya. Tapi tomohon tidak ada. Nah, Amerika Pasadenanya hanya festivalnya. Ya. Kebetulan sekali bahwa tomohon itu ada dan tomohon itu bagus bunganya sehingga perlu dilakukan baiknya untuk ke depan. Kira-kira begitu. Ya. Tribuners, menarik ya bahwa kita bangga sebenarnya. Kita bangga bahwa kita punya kota sejuk Tomohon yang memang topografinya, keberadaan alamnya memang sangat cocok untuk budidaya bunga. Dan tentu kita juga bangga bahwa pemerintah responsif dengan membuat TIF ini. Sudah beberapa kali diadakan Tomohon Flower Festival ini ya, Flower Festival. Tapi di sini bincang-bincang ini ya kita mengkritisi juga bahwa kita jangan hanya menyelenggarakan ini sekedar agenda tahunan ya. Ini kita harus ada brandingnya. Ini era sudah sangat berubah, ada era digital yang disebutkan tadi. Tadi Pak Sefanya sudah menyebut bahwa jadi selain memberdayakan ini dari tadi sudah disentil bagaimana SKPD, bagaimana pemerintah Kota Tomohon, dia memang ini bukan hanya sekedar dibuat ya, bukan hanya sekedar dibuat kejar tayang 3 hari habis itu selesai, tapi memang ini harus jadi rangkaian. Kalau dia profesional, misalnya selesai ini untuk tahun depan dia sudah dirancang dari sekarang. Jadi bukan tiba akal dia sudah promosinya langsung ya.
Tiap tahun itu SKPD yang membidang itu melakukan rencana. Tahun depan flower ini sekian, Ya. turisnya masuk sekian. Tiap tahun itu meningkat terus. Akan ada efeknya. Baru efek ekonominya. Ekonomi kalau tahun ini pertumbuhannya 5%, kira-kira tahun depan bagaimana? 2 tahun depan bagaimana? 3 tahun depan bagaimana? Dan seterusnya sampai kapanpun. Ya, kan diharapkan gini Pak Stefania. Ada misalnya turis dari Amerika atau dari Eropa, misalnya dia akan menjadwalkan liburannya ke Indonesia, ke Tomohon, karena ada TIF ini. Oh, TIF ini agendanya, tapi tanggalnya memang jangan diubah-ubah. Ya. Tanggal bulannya jangan diubah-ubah, sehingga orang udah tahu bahwa tanggal 8, 9 atau sampai sekian Agustus ini adalah Tomohon. TIF. Sehingga orang bule-bule dari Eropa, Amerika, dia udah tahu kita menyediakan uang ini ke liburannya kita. Bulan Agustus kita akan ke Indonesia, tepatnya di Tomohon, ya akan kita lihat ini begitu. Dan kita saya kira begini, kalau dia sudah begitu tentu bukan hanya sekedar festival bunga dong yang harus dihidupkan, yang UMKM yang lain. Apa sih yang kita punya, restoran-restoran di Danau Tondano mungkin ya yang boleh dikembangkan, kemudian tempat-tempat penginapan juga ya menggunakan. Kemudian kita juga melihat itu yang saya bilang, sejauh mana efek atau impact daripada festival bunga ini ke pariwisata kita yang lain. Jadi orang kan pasti kalau misalnya dari turis-turis dari Amerika, Eropa atau Asia Tenggara dia datang, tentu bukan hanya festival yang dia lihat. Dia akan mencoba kulinernya, dia akan mencoba wisata yang lain. Nah, kita punya tidak? Kalau sudah punya UMKM-nya jalan tidak? Kan orang misalnya ke tempat wisata, dia makan ada tempat makan tidak di situ. Dia selain lihat wisata alam, misalnya dia kalau dia satu keluarga, mereka punya misalnya kalau anak-anak berarti ada tempat mainan segala macam lah ya, toh tempat. Kalau dia bapak-bapak atau mungkin suka menonton, representatif tidak tempat nonton kita atau apa yang lain-lain ya. Ini kan sangat berkaitan ya antara semua. Ini sangat teknis tapi saya kira ini yang harus kita tuju. Ada stimulan-stimulan dari TIF yang kemudian berefek ke seluruh kabupaten kota kita yang lain. Atau gimana Pak? Ya, jadi begini. Tomohon itu kota kecil. Sangat kecil dan sangat beragam. Ya. Semua agama di sana. Dan indah sekali. Ya. Ada gunung-gunungnya. Dingin. Dan orang ke Tomohon itu enak. Toh? Tapi kalau cuma pergi lalu tidak ada tempat hiburan, Ya. tidak ada pariwisatanya khususnya. Ya. Pariwisatanya jalan kemana ke gunung itu, baru ke bawah itu, ke Mahau, Mahau itu. Ya. Itu ada tempat-tempat wisata yang banyak sekali untuk diminati oleh Mahau dulu toh. Ke daerah Tondano apa katanya? Kayak ada danau ya, danau Tondano dan baru gunung. Iya. Gunung itu. Baru Kelabat, ke selatan. iya, boleh. Tempat-tempat itu harus menjadi jualan. Ya. Jualan kita. Bukan cuma bunga. Ya. Jualan. Jadi promosinya itu harus didukung dengan jualan. Jualan. Itu biasanya saya kira Pak Stefania itu ada paket wisata. Kan bisa dijual misalnya paket TIF. Paket TIF itu misalnya melihat puncaknya melihat akan Festival Flower ini ya. Tapi setelah itu misalnya ada bisa melihat Gunung Kelabat, bisa ke Boltim, lihat apa di sana kan ada juga ini ke Bolsel. Itu kan dia jadi jualannya mungkin di Jakarta misalnya paket TIF ada diskon 50%. 50% dengan harga misalnya pulang pergi sekian, nginapnya di sekian. Oleh pemerintah. Itu paket. Nah, ya kan paket. Pemerintah bikin dah itu. Iya. Kalau belum ada, kita sarankan sebaiknya mulai sekarang. Ya. Kebetulan sekali pemerintahan baru dan waktu pemerintahan baru ini dia mulai pertama kali
Jadi dia merancang setiap tahun dirancang, dan promosinya itu harus jelas. Ya. Promosinya harus jelas. Digital itu luar biasa. Ya, Tinggal di ya, sini ya. dapat tahu di Eropa. Tinggal sini ya. dapat tahu di Amerika Latin. Tinggal sini dapat tahu di Amerika Tengah, Amerika Utara. Jadi harus dipaketkan. Jangan sama dengan di Kupang. Ya, ya, Di ya. Kupang teh promosi. Cuma gunung, dong foto gunung. Nggak ada apa-apa sana. Ya, ya, ya. Toh? Tomohon itu perlu tipsnya itu ditambah dengan semua yang ada di sana. Gunungnya, makanannya, minumannya, semua yang ada di sana. Ya. Lengkap dia baru mulai promosi. Kasih keluar Betul. dia. Nanti orang, Tomohon bagus kan. Oh, kemudian yang penting adalah tanggalnya. Tanggalnya jangan berubah. Ya. Sebab dorang pe jadwal kamari bukan mau berubah. Dorang pe jadwal libur ke sini sudah Tentu di schedule setahun Schedule atau sudah 6 ada. bulan sebelum ya kan? Bulan sebelumnya baru dorang mulai. Jadi kita mau bilang Tomohon itu indah sekali, tapi perlu flower ini, TV ini harus dilengkapi dengan promosi yang sebesar-besarnya. SKPD yang bersangkutan harus. Kalau pemerintah swasta itu kurang berminat Ya, ya. atau kurang ini hanya dianggap saja event. Tapi yang penting adalah pemerintah Tomohon itu siapa yang berpikir itu. Nggak tahu siapa yang harus, tapi pemerintah mau tidak mau harus lakukan itu dan merencanakan secara matang. Kemudian apa itu? Sesudah bunga itu sampah. Ya. Harus dipikirkan juga. Memang harus ini gimana pengelolaannya. Jadi sehari setelah Telepon itu diapakan ya. itu. Sampai itu harus ada tempatnya. Jadi orang sudah tahu kalau Jadi dia harus ramah lingkungan ya. ramah lingkungan. Dia selesai tanpa sampah Ya. sana. Sehingga tidak orang cari buang sana buang sini enggak. Sampai itu harus ada tempatnya. Saya sudah flower selesai, FTF-nya selesai, buang ke sana. Buang ke sana. Supaya semua aman. Ya. Jadi lingkungannya aman, kita orang aman, petani juga aman, UMKM juga aman. Semuanya harus dipromosikan dan dilakukan secara tertib. Dilakukan setertib mungkin supaya bisa bermanfaat dan berdampak ekonomi yang lebih luas lagi terhadap Kota Tomohon. Kota Tomohon, betul. Ya. Pak Stefania, tadi kita sudah bincang-bincang banyak hal, tapi sebenarnya yang terpenting saya mau katakan bahwa pemerintah Kota Manado itu diam-diam aja, tapi ketiban rezeki loh dengan adanya TIF ini. Paling tidak sebagian besar turis-turis mungkin orang punya kawan Nua yang dari Jakarta, kalau dia datang karena TIF atau panitianya dari Kementerian Pariwisatanya, tidak semua pasti terakomodir di Tomohon pasti. Dan ini hotel-hotel di Manado kan banyak, pasti mereka udah pesan. Saya dengar udah full. Jadi itu efeknya ke Kota Manado. Iya. Dan pasti dikatakan tadi tidak mungkin kan mereka hanya melihat alamnya di Kota Tomohon. Pasti kan wisata kulinernya kita di Boulevard, sepanjang Boulevard itu orang-orang dari TIF itu datang ke Tomohon. Ya, itu efeknya langsung ke Tomohon. Jadi begini. Tomohon dan Manado kota kembar. Kota kembar ya, sister city ya. Manado, Tomohon kembar. Jadi Pak Andre Ango harus berterima kasih ke Pak Jadi, Karol ya, iya, untuk ini ya. Dia kembar. Apapun yang dilakukan di Tomohon ada di Manado. Ada di Manado. Apapun yang dilakukan di Manado ada di Tomohon. Cuma ada hal tertentu yang tidak dibuat oleh Tomohon, tetapi dibuat oleh Manado. Melebihi Tomohon. Ya, Misalnya, hotel. ya. Hotel besar itu Manado ada. Kemudian kuliner, makanan. Makanan, iya. Makanan itu cari apa saja di Manado ada. Iya. Cari apa saja di Manado. Iya. Tetapi di Tomohon Belum ada. belum ada. Hiburan-hiburan malam. Belum ada. Hiburan kafe-kafe yang Hiburan ini. lagi apa lagi? Kafe-kafe kita Kafe-kafe apa lagi? ya, Jadi itu kan dibutuhkan itu. paling enggak orang datang Tomohon itu cuma minum kopi. Iya. Minum kopi pulang.
Kan di Manado ini mau nyanyi karaoke dari yang mahal sampai Tapi yang murah yang ada. paling penting di sana adalah bikin hiburan yang orang bisa datang betah di sana. Ya. 2-3 hari menginap saja. Sebab Tomohon indah kok. Ya. Indah sekali. Alamnya dia sudah Alamnya punya. indah. Tuhan so kasih keindahan yang nggak bisa di ini. Alamnya indah, kemudian dinginnya, baru macam-macam yang mengikutnya itu banyak sekali. Jadi Manado betul dia sister dengan Tomohon untuk mengembangkan Tomohon, tetapi perlu diperhatikan adalah Manado ke pengembangan kota itu Manado 2 ini. Ya, ini lapangan ini ya. Lapangan Ini kan itu, sudah mengarah Manado ke Minut itu udah mulai jadi Manado kota 2. baru lah. Istilahnya Manado 2. Iya. Diluncurkan pada tahun 2007. Iya. Dan sementara dibangun itu. Iya. Jadi Manado dengan Tomohon itu terjadi perlu ada kerjasama. Jangan sampai ada yang jalan sendiri-sendiri. Betul. Sama sekali tidak efektif. Dan saya kira kali ini berkawan kan, pasti Tomohon apa ya? Siapapun dia, tapi harus berkawan. Harus berkawan. Siapapun dia harus berkawan. Tidak boleh tidak, karena ini bercerita ekonomi dengan politik kan beda. Iya, betul. Ekonomi dan politik beda. Ekonomi tidak mengenal siapapun. Yang penting ada bahan, ada makanan, ada apa, jalan saja. Semua jalan. Dan semua akan mendapat manfaatnya dari flower ya. coffee. Tidak mungkin cuma Tomohon, Manado juga. Kalau kota-kota lain Tondano orang kurang menarik untuk Tondano. Amurang juga cuma pergi balik. Paling orang Amurang yang ke sana. Iya, belum ada ini ya. Tapi yang paling dekat dengan Tomohon adalah Manado. Karena orang punya banyak kepentingan untuk punya hiburan. banyak Itu yang saya bilang. Di TIF ini pemerintah Kota Tomohon juga harus memikirkan bagaimana dia ada hiburan-hiburan malam ya, ada hiburan baik keluarga. Kalau di Manado itu kan sepanjang Boulevard itu di belakang Megamas itu sudah dikatakan Bandungnya Manado di situ ya. Kawasan Dago, kawasan ini di Bandung ada di Manado. Kan teman kita sudah bicara itu. Iya. Wartawan datang tanya, Pak Seva, Manado itu orang buang duit. Pada waktu itu batu-batu tuh. Iya. Orang datang, tumpukan batu. Jadi Manado itu cuma tumpukan batu. Lalu kita bilang, nanti coba lihat sampai 5-10 tahun depan Manado akan jadi apa? Akan menjadi pusat perdagangan dan pusat bisnis kawasan Timur Indonesia. Menjadi ya. Ya. Jangan jadi. Iya. Sindulang. Waktu dia mulai buka. Kita bilang juga begitu. Jangan lihat dia begitu. Tapi lihat dia 10 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian akan jadi apa? Kita buka dia. Iya. Semua itu mesti punya prediksi. Dan prediksi itu harus perhitungan yang matang supaya orang juga logis berpikir. Iya. Jadi enggak sembarangan itu. Betul. Nah, Tomohon juga mulai sekarang. Lalu biar anggap itu lalu cuma event saja. Dorang lalu itu cuma event kok. Iya. Event kita anggap event saja. Iya. Tapi yang ada sekarang adalah pariwisata, UMKM, SKPD harus berjalan. Tidak boleh cuma satu. Pariwisata utama, UMKM, SKPD yang harus berjalan sama-sama. Dan buat program itu satu. Ya. Supaya berkelanjutan ya, betul. Tahun ini berapa? Terutama tulis. Tahun ini kira-kira 50. Tahun depan berapa? Jadi setiap tahun ada perkembangan. Ya. Bukan cuma habis itu balik lagi ke nol. Enggak begitu. Ya.
Dan saya kira Tribuners menarik ya perbincangan kita ini terkait TIF. Sudah banyak hal kita sudah boleh dengar tadi ya. Ini sumbang saran, saya kira sumbang saran ke pemerintah Kota Tomohon, ke Kementerian Pariwisata, karena ini sudah menjadi agenda Kementerian Pariwisata sebenarnya. Ini acara sudah dikatakan event nasional yang diadakan di Tomohon. Jadi sebenarnya sudah lebih luas. Ini negara dalam hal ini Kementerian Pariwisata ikut bertanggung jawab juga dengan TIF ini. Dan tadi banyak hal ya, saya dan Pak Sefanya, apalagi Pak Sefanya sudah mengulas, saya kira cukup detail. Dan tentu kalau kita mau bincang lagi masih banyak hal, tapi tentu kita dibatasi oleh waktu juga Pak Sefanya. Dan seperti biasa sebelum saya nutup akan bincang-bincang ini, ada closing statement dari Pak Sefanya. Ya, Silakan. jadi begini. Tomohon itu kota indah, sangat indah. Yang kedua adalah dalam hal event itu, dalam hal TV itu, jangan ada pikiran bahwa itu event. Ya. Tapi harus ada sustainable. Berjalan terus. Sustainable itu harus setiap tahun ada dan direncanakan secara matang oleh SKPD, terutama untuk turisnya berapa. Kemudian tadi saya katakan tadi bahwa UMKM harus diperhatikan nasibnya. Habis itu mau habis, Tomohon tidak ada lagi. Cuma ada di tempat-tempat tertentu. Sisanya itu kemana? Nah, kemudian sampahnya. Sampahnya harus diperhatikan dan diamankan. Sampah itu jangan berkeliaran. Kira-kira begitu. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan efektif bagi ekonomi dan pariwisata Sulawesi Utara, atau dampak TIF bagi ekonomi dan pariwisata Sulawesi Utara. Dan tadi sudah panjang lebar Pak Sefanya Oratmangun mengulas ya berbagai hal ya, baik efeknya saat ini maupun tadi bagaimana seharusnya ke depan ya, tentunya untuk keberlangsungan acara TIF ini dan dampak bagi Sulawesi Utara. Dan sekali lagi tentunya saya Asun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Pak Sefanya Oratmangun selaku pengamat ekonomi Sulawesi Utara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan kembali lagi pada waktu dan lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.